Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, yang terhormat Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, yang terhormat Biro Keuangan, yang terhormat Kepala Biro Akademik, yang terhormat Kabid Pengabdi LP3M, yang terhormat Wakil Rektor 1, dan yang terhormat Kaprodi dan Sekretaris Prodi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pertama-tama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ungu. Hadirin dimohon berdiri. Kehidupan
Dipersilahkan duduk kembali. Pemutaran video perjalanan. Of the Maria University of Northern the Honorable Head of the Study Program and Secretary of the Maria University of International Affairs, Ms. Fauzia Masudi, and Stay Independent Assistant Program and Participating in Southern Thailand International University. That's true. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kantor kementerian yang ada di Jakarta Pusat. Oke, teman-teman bisa langsung ikuti terus perjalanan kita. Yuk. Mantap. Bye. Ya, baik teman-teman sekalian, sekarang kita lagi berada di kantor Kementerian PMK dan insya Allah beberapa menit ke depan kita akan melakukan diskusi terkait dengan yaitu PMK. Mungkin sebagai pengetahuan lebih jauh bagi kita ya, untuk terutama untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara bisa mengetahui lebih jauh tentang apa itu Kementerian PMK. Ya, nantikan diskusi kita selanjutnya. Selamat siang teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga dan kira-kira tugas kita bersama memiliki industri nama dan nomor telepon.
berusaha. Banyak pengalaman setelah bertahun, setelah 2 tahun, akhirnya baru dijalani lagi gimana tegangnya imigrasi, bagaimana berburu sama bagasi, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, aman. Insya Allah perjalanan kita sampai Thailand aman dan tanpa kendala. Baru selesai ngurus imigrasi, sekarang sisa nunggu waktu check-in ya aja. Check-in berikutnya. Oke. See you next time. Lagi sekarang kita udah masuk ke Gate-nya. gate-nya. Kita sedang menuju ke gate-nya dan kebetulan punya kita gate 13, lumayan jauh, jadi harus melewati beberapa gate lagi. So, Ikuti terus. Mungkin perjalanan kita udah mau sampai ke tahap akhir. Ya. Oke, lanjut. Kita Puas dulu guys, Puas dulu, guys. karena emang perjalanannya cukup jauh dan menguras tenaga, jadi kayaknya nggak cukup buat vlog. oke, see you guys. Yang ingin dibutuhkan. Oke, mungkin buat saya. Kepada yang diberikan tidak bisa tidur. Enallahi. Dan motifnya Bu ya. Alhamdulillah mahasiswa kami bisa Oi, tadi Laporan Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Maluku Utara oleh Ibu Fauzia Umasugi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kepada yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kepada yang terhormat Ibu Karo Keuangan, kepada yang terhormat Kepala Biro Akademik, Bapak Kabid Pengabdian LP3M dan Kaprodi serta Sekprodi yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan mahasiswa magang KKN Internasional Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Singkat saja mungkin untuk sebelum memulai laporan saya memohon maaf atas keterlambatan acara penerimaan pada pagi hari ini. Mohon maaf terlambat sekitar 30 menit. Mungkin karena semalam anak-anak sempat mengerjakan laporan kelompok untuk pengabdiannya sehingga mungkin mereka terkendala sedikit terlambat. Mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian sebagai laporan, alhamdulillah untuk KKN Magang Internasional Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Maluku Utara telah berada di penghujung acara, yaitu pada sampai hari ini pada acara penerimaan mahasiswa magang KKN Internasional. Seperti yang kemarin saya laporan pada acara keberangkatan kita berangkat kemarin pada tanggal 29 di Jakarta, kemudian tanggal 30 kita mengisi acara di kantor Kemenko, dan tanggal 30 malam itu kita berangkat ke Malaysia, dan tanggal 1 kita sampai ke Krabi. Setelah dalam perjalanan kita menginap untuk perjalanan kami dari Jakarta ke Kuala Lumpur, kami menggunakan AirAsia sampai ke Krabi. Sampai saat kami tiba di Krabi itu kami sudah dijemput sama pihak asosiasi dan pihak sekolah yang menjemput saya dan anak-anak.
kita langsung ke sekolah EKKAP, dan di sekolah itu sudah menunggu beberapa kepala sekolah dan ketua yayasan sekolah di Thailand Selatan untuk penjemputan para mahasiswa. Jadi mahasiswa kita saat sampai di Thailand tanggal 1 itu langsung dijemput oleh pihak sekolah dan mereka langsung berangkat ke sekolahnya masing-masing. Dan pada kemarin tanggal 27 itu acaranya selesai, para peserta itu kembali lagi ke EKKAP, dan pada tanggal 28 mereka melakukan acara penutupan dan sekaligus keberangkatan ke Indonesia. Dan sehingga peserta KKN Magang Internasional Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini sudah kembali ke Indonesia tepatnya pada tanggal 28 Juli di Jakarta, dan mulai berdatangan ke Ternate itu pada tanggal 2 Juli. Dan setelah rentang waktu ini kita baru bisa menggelar acara penerimaan, karena mungkin mereka juga masih dalam tahap persiapan laporan dan sebagainya. Nanti untuk hari ini juga laporan yang dihasilkan oleh mahasiswa KKN Magang Internasional pada hari ini adalah yang pertama, mereka membuat satu buku modul yang dibuat dalam bahasa Thailand, bahasa Indonesia yang sudah bahasa Inggris, tapi sudah ditranslate ya ke dalam bahasa Thailand. Dan itu sudah satu produk Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang sudah kita share ke sekolah-sekolah di Thailand Selatan. Itu yang pertama. Kemudian nanti tapi sudah modul culture-nya dalam bahasa Indonesia itu sudah kita edit dan sudah ditranslate ke bahasa Thailand. Itu yang sudah dibagikan Pak Kabit. Itu yang sudah sebagai laporan, itu yang pengabdiannya. Satu yang dibentuk adalah modul yang sudah kami berikan ke sekolah-sekolah dan pihak asosiasi dari universitas dari perwakilan mahasiswa magang. Dan kemarin pada saat acara penutupan sudah di launching dan sudah diberikan secara simbolis kepada asosiasi. Dan hari ini juga akan diberikan satu kepada Kabit Pengabdian sebagai bentuk laporan, dan laporan kelompok yang formatnya sesuai dari LP3M, kemudian bentuk format penilaian yang satu dari pihak asosiasi, kedua pihak dari pihak sekolah, kemudian yang ketiga adalah laporan nilai yang dikasih dari universitas yang langsung ditandatangani oleh Pak Rektor, Wakil Rektor 1 sama Wakil Rektor 4 sebagai bidang akademik dan bidang kerjasama. Sebagai bukti otentik kalau mahasiswa yang bersangkutan sudah menyelesaikan kegiatannya KKN dan magang, yang nanti akan diberikan juga ke Kaprodi atau dekan yang hadir pada hari ini. Jadi nanti akan 3 diberikan, satu kepada Kabit Pengabdian sebagai bentuk laporan KKS, dan satu sebagai ke Karo Akademik sebagai bukti juga atau sebagai data nanti misalnya kalau ada masalah, dan yang ketiga adalah kepada Kaprodi gitu. Jadi nanti 3 format penilaian itu yang dari sekolah, asosiasi dan universitas akan langsung diberikan kepada akademik, LP3M dan Kaprodi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dan sekaligus penerimaan mahasiswa KKN Magang Internasional oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati Ketua BPH pribadi Pak Dr. Makul Hadin, yang kami hormati Warik 1 pribadi Pak Dr. Abdul Halil, yang saya hormati para dekan, tapi kan tidak hadir ya, ketua-ketua program studi dan juga Kabit Pengabdian, ketua prodi maupun sekretaris prodi,
Kepala Biro Keuangan, dan juga Kepala Urusan Internasional Muhammadiyah Maluku Utara, Ibu Uji. Dan yang paling membanggakan adalah adik-adik mahasiswa, peserta magang dan juga KKN ya, internasional di angkatan ketiga Muhammadiyah Maluku Utara. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serahmatnya sehingga hari ini sesuai undangan kita dipertemukan dalam acara penerimaan kembali mahasiswa magang KKN mahasiswa Muhammadiyah Maluku Utara. Pertama-tama perlu kami sampaikan bersyukur bahwa kita sudah memasuki tahapan di era yang sangat luar biasa ini. Orang sering menyebut era globalisasi, era disrupsi, era post-truth ya. Dan juga ada satu era namanya era VUCA, era kepastian ya. Nah, tentunya di era seperti ini itu kita mengalami sebuah transisi informasi yang luar biasa, dan tengah-tengah itu juga kita baru selesai ataupun mungkin baru mengalami sebuah apa yang disebut dengan pasca pandemi. Walaupun pemerintah sekarang masih ada pandeminya, ya kalau kita sini sudah pasca mungkin karena di Ternate ini sudah tidak ada lagi orang, ya mungkin di ruang tertutup orang bisa pakai masker, tapi di terbuka sudah tidak lagi. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kami kepada mahasiswa-mahasiswa kita ini yang sudah melaksanakan salah satu kegiatan ya, yang seharusnya kegiatan di Indonesia atau di kita di kampus, tetapi sekarang ada kerjasama atau kolaborasi ya, Majelis Dikti PP Muhammadiyah dengan seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia yang berjumlah 197. Kemarin ketika adik-adik mahasiswa kita ini mau magang dan kita siarkan lewat Suara Muhammadiyah, lewat kita jaringan asosiasi kerjasama internasional, dan juga lewat kami di seluruh rektor Muhammadiyah, itu kita diangkat jempol bahwa yang pertama kali mengirimkan mahasiswa pasca pandemi itu Muhammadiyah Maluku Utara. Dan itu diapresiasi ya oleh teman-teman kami di seluruh Indonesia untuk para rektor dan seterusnya. Yang ketiga, dengan kembalinya ini, karena ini program Majelis Dikti, dimohon kepada seluruh dekan, ketua prodi, dan juga kepala LPM membidangi pengabdian ini, dan mereka ini tidak lagi KKN nanti atau KKS lagi ya, ataupun tidak lagi magang. Kalau ada 2 program itu berarti mereka free dengan surat sertifikasi. Kita sudah konversi nilainya dari nilai KKN ini kemudian ke konversi ke pengabdian untuk untuk yang ada di Muhammadiyah Maluku Utara. Oleh sebab itu sebagai penyampaian awal, dan ini sudah berlaku sudah berapa tahun yang lalu, dari sejak tahun 2018 sampai di menjelang 2 tahun ini pandemi kita jalankan. Tetapi sekarang ini saya kemarin melihat di WA kami itu Muhammadiyah Buton itu mereka sama dengan Korea. Jadi ada Korea dan mereka ajak lagi, Pak Rektor gimana mau ke Korea? Saya bilang sabar, baru pulang ini. Nah, artinya begini, tentunya kerjasama ini diawali dengan penandatangan MOU. Setelah itu baru mahasiswa kita atau dosen kita ke Korea. Jadi awal sebelum pandemi itu kan kami sudah diajak sebenarnya oleh Pak Prof. Lincoln, kalau bukan ke Turki, ke Korea. Tapi waktu itu karena di Turki itu beliau sakit, akhirnya di Korea tidak jadi lagi. Dan pas begitu mau berangkat Korea, pandemi tidak jadi lagi. Oleh sebab itu mungkin kerjasama akan banyak kita lakukan, dan ini merupakan pertukaran mahasiswa kita, dan sesuai dengan tujuan yang dilakukan oleh kementerian kita. Pak Nadiem maunya memang ada kerjasama keluar dari mahasiswa kita di sini. Mahasiswa kita adalah magang, itu bagian dari MBKM. Dia bagian dari MBKM. Nah, MBKM itu justru sekarang perlu ya, akreditasi LAM di seluruh LAM KES maupun LAM yang lain. Itu salah satunya MBKM masuk di kurikulumnya. Di salah satu masuk di akreditasi borangnya. Nah, oleh sebab itu ini menjadi wajib bagi seluruh prodi agar supaya ketika mahasiswa kita mau diberangkatkan, silakan semacam di support ya, didukung sehingga betul-betul kita punya urusan nasional ini bisa jalan dengan baik.
Yang keempat, bahwa mereka ini punya nanti pengalaman ini ditelurkan ke teman-teman yang ada di sini. Bagaimana budaya orang belajar di Thailand ya. Jadi mungkin sebentar pasti ada yang tahu bahasa Thailand. Di antara 10 orang ini pasti tahu. Ya, pasti tahu. Minimal misalnya tanya nama, apa kabar ya. Kapungka ya. Kalau orang bilang halo, sawidi atau diwi misalnya. Itu bahasa Thailand lebih seperti itu. Jadi sawidi itu bahasa panjangnya. Jadi di Thailand katanya tidak ada kalau menggunakan bahasa selamat pagi, selamat siang, itu pakai sawidi. Karena itu dia halo semua ya. Jadi apa kabar atau halo, hai itu semua pakai sawidi dan seterusnya. Nah, olehnya mungkin sebentar akan disampaikan seperti apa model bagaimana cara belajarnya ya, bagaimana pengalaman mereka di Thailand dengan ada change of the culture ya. Jadi perubahan-perubahan budaya dari kita seperti apa dan dari mereka seperti apa dan seterusnya. Nah, di laporan itu akan disampaikan pengalaman mereka walaupun itu daerah kita daerah Islam semua ya. Yang jelasnya kalau tidak pakai bahasa Inggris itu kan susah ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Jadi Pramli mungkin belajar bahasa Inggris cepat biar om berangkat yang kesmas berangkat lagi apa bisa ikut kan begitu maksudnya. Apalagi Pramli mahasiswa sini ada berapa orang? 1 orang ya, kesat 1 orang. Informatika berapa? 4 orang. 1 akuntansi, bahasa Inggris berapa? 2. 1. Oh 2 sama 2 orang. Informatika 4, main informatika. Nah, inilah sebenarnya yang kita inginkan sehingga ke depan sekarang ini sudah ada jejak untuk MOU lagi antara seluruh L2 Dikti ya dengan seluruh rektor. Kemarin ini saya lihat di L2 9, wilayah 9 itu mereka kerjasama dengan dengan BINUS. Karena BINUS itu 3 tahun di kampus, 1 tahun itu di luar. Jadi untuk MBKM-nya 1 tahun di luar. Jadi orang cuma 3 tahun itu full di kampus, 1 tahunnya itu silakan mau ke mana, mau ke Amerika, mau ke mana, itu memang kurikulumnya begitu. Nah sekarang itu kita kerjasama nanti insyaallah, dan itu sangat mendukung sekali dari Majelis Dikti mendukung, Kementerian mendukung, dan juga L2 Dikti juga mendukung sekali. Nah olehnya salah satu grade kita naik itu ada kerjasama internasional ini ya, karena kemarin kita di L2 Dikti termasuk juara 1 untuk kerjasama. Jadi di 50 perguruan tinggi kita di L2 Dikti itu kita nomor 1 ya untuk kerjasama itu, karena kita punya paling banyak sekali kerjasama kemarin. Nah olehnya persaingan kita semakin ketat, dan apalagi sekarang perguruan tinggi negeri itu sudah mau BLU itu mau semi swasta. Artinya bahwa mahasiswa kita itu akan tersedot banyak ke negeri juga. Karena kenapa? Karena mereka semi swasta. Gaji mereka itu dibayar oleh pemerintah atau negara, tetapi yang lainnya usaha sendiri. Nah kalau kita tidak, gajinya semuanya itu usaha sendiri. Nah olehnya harus banyak-banyak kita istilahnya publikasi ya, banyak iklan itu mendukung dan juga bisa orang masuk ke Rasma Muhammadiyah Maluku Utara. Salah satunya apa? Kita punya internasional ini. Saya pikir sekian dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita menerima mahasiswa magang atau KKN internasional angkatan ketiga Rasma Muhammadiyah Maluku Utara dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan secara simbolis sertifikat dan laporan daftar nilai dari Asosiasi Sekolah dan Universitas oleh LP3M, Dekan Ketua Prodi dan BAK kepada Kabid Pengabdian LP3M, Kepala Biro Akademik, Ketua Prodi Bahasa Inggris, Sekretaris Prodi Teknik Informatika dipersilahkan maju ke depan untuk menerima daftar nilai oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan didampingi oleh Wakil Rektor 1 dan Ketua BPH.
presentasi perwakilan oleh mahasiswa magang KKN Internasional oleh Ikhwan dan Fahrul. Dipersilahkan. Kepala Nahdlatul Ulama di Krabi. Jadi sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Di sini yang pertama adalah sambutan. Setelah tiba di Thailand pada tanggal 1 Juni siang, kami disambut oleh pihak asosiasi dari Thailand dan segera bergabung bersama universitas lain di Kapap School untuk acara penyerahan mahasiswa ke sekolah masing-masing. Setelah acara penyerahan, kami akhirnya tiba di Adami Vidya School pada sore dini hari. Jadi setelah sampai di Thailand, seperti yang sudah diceritakan oleh Ibu Fauzia, kami langsung diarahkan ke sekolah masing-masing. Jadi tanpa ada space waktu ataupun istirahat, kita langsung diantar ke sekolah masing-masing. Oke, selanjutnya pada tanggal 2 Juli kami diajak berkeliling sekolah untuk lebih mengenal lebih dalam lingkungan sekolah. Namun proses belajar masih belum dimulai karena kita sampai pada hari Jumat dan yaitu pada hari Sabtu itu masih libur. Jadi di sini salah satu yang saya cukup impress adalah di mana orang-orang lokal di Thailand itu memiliki sifat peduli ataupun kepedulian yang sangat tinggi. Itu yang salah satu yang saya impress dari Thailand. Mereka memiliki tingkat kepekaan dan tingkat kesosialan yang sangat tinggi seperti orang-orang kita di sini orang Indonesia. Jadi impresi pertama saya saat baru hari-hari pertama di Thailand itu cukup mengesankan. Oke, untuk hari pertama mengajar pada Senin 4 Juli kami secara resmi diperkenalkan kepada murid Adami dalam kegiatan upacara pagi. Setelah menerima jadwal pelajaran, kami mulai mengajar bahasa Inggris dan seni di Adami School. Jadi, pada hari pertama kita mengajar, kita tentu saja memiliki banyak bukan masalah ya, tapi tantangan bagi kita. Di mana
kita sendiri sangat bingung bagaimana cara kita yang hanya bisa berbahasa Inggris untuk mengajar anak-anak siswa yang bahkan tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Ini merupakan salah satu tantangan bagi kami sebenarnya, bagi kami semua. Jadi akhirnya kami mencari tahu teknik mengajar dan juga kami memutuskan menggunakan cara 3 arah. Apa maksud 3 arah? 3 arah itu kita harus mengajar yang pertama menggunakan, misalnya kita mengajar bahasa Inggris, kita juga harus menyiapkan yang namanya tulisan bahasa Thailand ya dan cara bacanya. Nah ini juga tantangan bagi kami juga karena cara baca dari bahasa Thailand itu agak berbeda. Dia sama seperti bahasa-bahasa rumit lainnya, misalkan bahasa Cina, di mana berbeda nada saja berbeda arti. Jadi ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi kami dalam mengajar murid-murid di Adami Vidya School. Oke, di sini kita mendapatkan jadwal dari pihak sekolah tidak terlalu padat, namun di sini kita mendapatkan 2 teknik pengajaran. Yang pertama bahasa Inggris biasa, bahasa Inggris murni. Yang kedua itu bahasa Inggris art. Di mana bahasa Inggris murni kita mengajarkan bahasa Inggris seperti biasanya, dan juga bahasa Inggris art di mana kita mengajarkan tentang teknik menggambar, namun masih tersangkut paut dengan bahasa Inggris. Untuk proses belajar mengajar kami ditemani oleh guru pendukung yang membantu dalam proses pembelajaran. Berdasarkan surat kontrak dari sekolah, kami mengajar selama 27 hari di Adami School. Di sini saya sangat bersyukur di tempat sekolah ini karena ternyata guru-guru di sana itu memiliki sekitar 3 hingga 4 guru yang ternyata lulusan dari Indonesia. Ini merupakan satu hal yang membuat saya kaget saat saya sampai. Karena bagaimana bisa banyaknya tersebar guru-guru yang lulusan Indonesia itu tersebar di Thailand. Itu merupakan satu hal yang impresif buat saya. Dimana itu bertanda kalau misalkan pendidikan kita itu tidak jauh, itu mungkin lebih baik daripada negara-negara, tidak kalah jauh, tidak kalah baik dengan negara-negara lain. Jadi ini juga membantu kami dalam proses belajar mengajar. Oke. Selama lebih kurang dari 27 hari kami mengajar, akhirnya kita masuk ke acara penutup. Mungkin ini merupakan presentasi yang singkat karena kita dibatasi juga oleh waktu. Dan pada hari terakhir kami berada di Adami School, diadakan acara perpisahan bersama para siswa serta serah sertifikat dari sekolah sebagai bukti melaksanakan KKN Tomaga. Jadi di sini saat perpisahan itu merupakan salah satu hal yang paling berat ya buat kami semua, teman-teman juga, karena di mana kami mendapatkan pengalaman baru, kita mendapatkan hal yang baru, dan yang tentu saja ini tidak akan bisa berjalan tanpa pihak support dari seluruh pihak kampus. Dan sekali lagi saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak kampus atas kerjasamanya hingga kami bisa sampai di sekarang dan pada saat ini. Oke, ini di sini kita bisa lihat ada beberapa sedikit dokumentasi di mana betapa bahagianya anak-anak ini di saat kita masuk mengajar. Tapi di sini lucunya itu di mana mereka itu sering bertanya kepada kita ataupun kayak mengadu, cuman kita ini nggak bisa dua arah. Jadi kadang mereka bertanya-tanya, teacher, mereka pakai bahasa Thailand, kita cuma bisa bilang caika, yang artinya kayak iya, padahal kita tidak tahu itu artinya apa. Oke. Ya, di sini selain kita mengajarkan bahasa Inggris, tentu saja kita juga mengajarkan budaya yang ada di Indonesia. Tentu saja dengan berbekal modul yang sudah kita buat, kita memperkenalkan bagaimana apa itu Indonesia, di mana Indonesia, bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang tentu saja membuat mereka ini sangat tertarik dengan Indonesia. Dan mereka semua langsung bilang, teacher, bagaimana kalau misalkan kami ke Indonesia, apakah kami bisa ke Indonesia? Dan dengan penuh bangga kami mengatakan kalau tentu saja kalian bisa ke Indonesia. Dengan kerja keras dan sungguh-sungguh, suatu saat kalian akan bisa sampai ke sini. Ya. Oke, mungkin sekian. Mungkin mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan dari presentasi saya. Karena keterbatasan waktu.
Waduh, maunya ada, cuma nggak ada. Oke, mungkin sekian dari saya dan Kamil. Kami mungkin akhiri di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makanan agak susah ya, untuk awal penyesuaian itu agak susah. Karena di sana itu makanan masih nasi. Cuma di sana itu dia lebih ke asam dan pedas. Cuma memang selera makannya agak aneh-aneh di sana. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sesi foto bersama. Atau gimana Pak Warek? Masih mau lanjut presentasi? Atau? Oh ya, satu lagi presentasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi dari bahasa Inggris ada 2 perwakilan, saya dan juga teman saya Putri. Namun di sini saya akan mewakili dari sekolah saya bertempat di Tongkam Witaya Nusorn School. Tongkam. Di sana nama sekolahnya ya agak sedikit berbeda daripada nama-nama yang ada di Indonesia, karena nama sekolah saya yaitu Tongkam Witaya Nusorn School, di mana lokasi dari sekolah saya yaitu dekat dengan Bandara Krabi Internasional Krabi, bertepatan di depan bandara, jadi dekat sekali dengan bandara. Nah, di Tongkam Witaya Nusorn School mempunyai manajer dan juga direktur, yaitu direktur itu Mr. Di Tongkam dan juga manajer adalah Mani Tongkam. Sekolah ini berdiri sejak April tahun 2005. Next. Oke. Jadi ini adalah part 1, di mana adalah morning routine activities sebelum siswa masuk ke dalam kelas. Jadi ada kegiatan khusus yang mereka lakukan setiap pagi, setiap hari para siswa di sana sebelum mereka memasuki jam pelajaran. Next. Nah, ini adalah beberapa gambar, yaitu proses apel siswa di ruang aula. Mereka di sana adalah salah satu pondok pesantren. Jadi setiap apel mereka diarahkan untuk ke ruang aula, di mana mereka harus membaca surat Yasin sebelum memulai kelas, dan juga ada penambahan vocab. Jadi tiap hari mereka disuruh untuk menghafal vocab, serta mereka selalu setiap pagi menyanyikan lagu kebangsaan Thailand, sama halnya dengan Indonesia. Mereka selalu sebelum memulai kelas mereka harus menyanyikan lagu kebangsaan Thailand. Nah, di sampingnya lagi ada ruang rapat guru, di mana guru juga pun melakukan hal yang sama. Sebelum mengarahkan para siswa masuk ke atau melakukan apel bersama, guru-guru melakukan rapat dan berdoa bersama. Next.
ini adalah bagian kedua, yaitu proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Nah, ini adalah proses kegiatan belajar mengajar pada siswa SMA, di mana mereka sangat bertanya-tanya Muhammadiyah itu seperti apa, dan ada juga yang ingin sekali melihat kampus saya, khususnya Muhammadiyah. Mereka pengen sekali berkunjung ke sini, dan saya menunjukkan gambar kampus melalui buku yang saya bawa. Ada gambar kampus di sebelah sana. Jadi mereka sudah punya gambaran terkait dengan kampus yang saya kuliah. Oke, ini adalah proses mengajar juga pada siswa SMA. Next. Nah, ini adalah untuk yang SD. Anak-anak SD di sana tuh sangat memiliki banyak pertanyaan terkait dengan Indonesia, dan juga mereka penasaran. Mereka menyebut saya dengan sebutan Teacher Indo. Jadi Teacher Indo, kata mereka gitu. Nah, ini adalah sedikit dokumentasi pada saat saya mengajar. Next. Nah, sebelum mereka libur, kan pada saat kita berangkat bertepatan dengan hari Raya Idul Adha. Jadi sebelum mereka libur, mereka di sekolah saya khususnya melakukan lomba rainbow color, di mana lomba-lomba ini ada terdiri dari beberapa warna. Mereka bertanding sama halnya dengan Indonesia, ada lomba lari karung, tarik tambang yang seperti telah diputar di video sebelumnya, dan juga mereka menggambar dan lain sebagainya. Nah, setelah masuk sekolah sejak libur, ada 2 ekor sapi yang mereka kurbankan di sekolah tersebut. Nah, daging sapi tersebut dibagikan kepada seluruh siswa dan juga guru-guru yang ada di sana. Ini adalah gambar pertama, mereka mengantri ambil bagian daging sapi kurban yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian ada juga mereka disuruh oleh guru mereka sendiri untuk menulis kesan dan pesan terhadap Teacher Indo yang mengajar di sana selama sebulan. Dan gambar yang terakhir adalah ujian tengah semester. Pada saat saya di sana, mereka melakukan UTS, ujian tengah semester, sebelum mereka libur untuk penerimaan siswa baru. Ya, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir presentasi yang akan disampaikan oleh Andi dan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dapat mempresentasikan, memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Krabi, Thailand. Jadi saya Andi Riferin dengan sama teman saya namanya Putri Tahir. Kami dari jurusan yang berbeda. Saya dari matematika dan teman saya ini dari pendidikan bahasa Inggris. Kami ada di internship. Kami melaksanakan program magang kami di sekolah Utayan Suksa Krabi School. Jadi hanya sedikit sebetulnya profil sekolahnya yang dikasih. Jadi Utayan Suksa Krabi School ini berdiri sudah lama, tahun 2000, Februari tahun 2000. Sekarang siswanya ada 1450 sekian. Sekolah ini itu terdiri dari pre-kindergarten. Jadi sebelum TK, anak-anak di sana itu sudah sekolah. Mungkin 2-3 tahun sebelum TK, sebelum umur 5 tahun sudah sekolah di sana sampai SMA. Jadi
sekolahnya itu awal dari pre-kindergarten sebelum TK sampai sekolah SMA. Karena ini presentasi singkat, jadi saya buat ininya agak-agak ini. Ya, di minggu pertama kami diskusi dengan guru-guru tentang mata pelajaran yang akan kami ajarkan. Namun ternyata guru-guru itu, jadi di sekolah itu ada apa ya? Di sekolah itu ada semacam program khusus untuk siswa-siswa. Ada kelas khusus untuk siswa. Program khusus bahasa Inggris untuk siswa-siswa di sana. Dan kami ditempatkan di kelas khusus. Siswa dipersiapkan dibina lebih intensif bahasa Inggrisnya daripada kelas-kelas yang lain. Jadi di minggu pertama kami diberi jadwal, kemudian diberi supervisor. Ini ada beberapa dokumentasi kami ketika mengajar sama kegiatan sebelum Idul Kurban. Di minggu kedua kami ada kunjungan dari Indonesia, dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Wakil Rektor 4 sama Kepala Hubungan Internasionalnya datang untuk membina kerjasama kampus untuk bisa magang di Tensor Private School juga. Di sini kami melatih anak-anak Thailand untuk bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga memberikan sambutan selamat datang kepada dosen-dosen yang berasal dari Indonesia tersebut. Kemudian di minggu terakhirnya kami fokus untuk mengerjakan modul. Ya, di minggu terakhir kami kemudian berkesan dengan guru-guru. Tambahkan sedikit tentang perbedaan pendidikan di Thailand sama Indonesia. Jadi di perbedaan pendidikan Thailand dan Indonesia tidak jauh berbeda, sama seperti Indonesia. Hanya saja di Thailand itu dari kindergarten sampai senior high school itu pulangnya sama, jam 4 sore. Nah, terus saya juga sedikit shock tentang belajar bahasa Inggris di Thailand karena berbeda aksen. Di sana kalau kita Indonesia here di sini kan here, tapi di Thailand tuh bilang here. Terus kalau milk itu dibilang miu. Jadi saya rasa kayak apa saya yang salah atau mereka yang salah gitu. Nah terus makanan itu saya heran kenapa nasi goreng pakai lemon nipis gitu. Jadi terus ada juga ini apa ya, kelapa. Nah itu dibikin kuah kuning. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami laporan kegiatan kami selama berada di Thailand. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyampaian pesan dan kesan yang akan diwakili oleh Ikhwan Al-Hakim Abbas. Disilahkan. Oke, untuk kesannya tak terasa kegiatan ini telah berakhir dan ini merupakan salah satu pengalaman yang sangat berkesan dan saya harap ke depannya program ini tidak hanya terhenti di kita saja. Jangankan hanya program ini, namun program-program internasional lainnya. Dan tentu saja saya sangat sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak kampus, terutama ke pihak Muhammadiyah, di mana kita dari Muhammadiyah telah membuktikan walaupun kita merupakan kampus swasta, namun Muhammadiyah ini
sekolah dari kampus swasta ini yang kadang dipandang enteng sudah membawa kita ke luar negeri. Dan saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada UJI, yaitu Kantor Urusan Internasional, karena di sini saya bisa melihat kalau Ibu Ji ini merupakan salah satu pembimbing yang paling betul, yang paling terdepan di antara kampus-kampus lain. Di sini saya bisa melihat dari teman-teman saya di mana kampus lain itu mereka semuanya itu mengurus sendiri. Berbeda dengan kampus kita yang selalu berada di posisi depan. Sekali lagi saya mengucapkan, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ji, dan saya harap pokoknya kedepannya sukses terus untuk Muhammadiyah. Dan mungkin gak banyak pesan dan kesan dari saya, mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa sekaligus menutup acara pada pagi menjelang siang hari ini oleh Andi Rifai Rindengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujuhu lillahil qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma sarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habiba ilainal iman wa zayyinhu fi qulub wa karrah ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pula serangkaian acara pada pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Saya mengundang Pak Rektor dan juga Pak Wakil Rektor 1 beserta staf dan jajarannya dan juga mahasiswa KKN Magang Internasional.